memberikan isyarat atau dengan cara membedakan birruku'i antara dengan ruku' wasujudi dan sujud. Ya, untuk sholat dalam keadaan yang darurat maka diperbolehkan semampu kita. Makanya kemarin sempat saya singgung ya. Jadi sholat itu kalau bapak ibu nggak bisa berdiri diperbolehkan duduk dengan cara tasyahud. Duduk tasyahud nggak bisa baru duduk sila. Duduk sila nggak bisa baru selonjor. Selonjor nggak bisa baru miring kanan. Miring kanan nggak bisa baru celentang. Celentang nggak bisa pakai isyarat kolbu. Bedain antara ruku dengan sujud. Jadi kalau ruku lebih sedikit segini doang, sedangkan sujud usahakan tetap sujud seperti biasa. Kalau memang kita nggak bisa, yaudah, yang penting ruku dengan sujud beda. Jadi kalau rukunya cuma segini, berarti sujudnya lebih rendah. Ya sebab di ayat ini ada 3 poin. Satu, masalah amanah wasiat yang kemudian dihapus dengan warisan. Terus yang kedua, haul yang menjadi masa iddah 1 tahun dihapus dengan hukum masa iddah yang 4 bulan 10 hari. Nah tapi ada juga kan di sini tadi disebutin si perempuan diperbolehkan dia tetap tinggal di situ kecuali si perempuan ini berkehendak keluar dari tempat tersebut. Nah pertanyaannya, ini dihapus gak nih masalah dia tinggal di rumah itu? Nah ini jawabannya wasukna. Adapun tentang tempat tinggal yang dia tempatin bersama mendiang suaminya itu sabitatun adalah dihukumi tetap, maksudnya tidak dinasakh. Laha baginya, bagi si perempuan tersebut, inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut madhab kita rahimahullahu ta'ala. Yaghfir lana wa liwalidina amin. Kita sambung kembali masih pada surah Al-Baqarah ayat selanjutnya 239. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in khiftum farijalan aw rubbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Wallahu a'lam bimuradih. Fa in khiftum, maka jikalau takut kalian, min aduin, dari musuh. Dalam sholat apabila kita takut dengan adanya musuh, bisa musuh dalam bentuk fisik ya, orang yang sedang memusuhi kita atau menjahati kita. Kalau di zaman Nabi atau sahabat ya perang, atau musuh secara non fisik yang nggak kelihatan ya, kita takut misalnya terhadap sesuatu. Ausailin, atau takut dengan banjir. Zaman dulu itu bencananya yang paling dahsyat itu banjir. Kalau gempa udah biasa ya. Nah kalau sekarang ya semua muak, banjir, gempa, bakaran. Ausabuin, atau adanya hewan buas. Ya misalnya kita sholat di daerah yang banyak hewan buasnya, misalnya ular segala macam ya. Maka sholat kita farijalan, boleh sambil berjalan. Ini kalau orang di medan perang makanya boleh dia sholat sambil jalan. Jam'u rajilin, jamak lafaz rajilin ya. Rajil yaitu orang yang berjalan kaki. Ai maksudnya masyatan, sambil jalan kaki. Shollu, sholatlah kalian. Aurumbanan, atau naik kendaraan ya, misalnya kuda zaman dulu atau onta, ya udah sambil di atas kuda, sambil di atas onta. Kalau sekarang naik mobil
atau naik kereta bisa sholat. Jam'u raqibin, jamak lafaz raqibin, ya, orang yang mengendarai. Ai maksudnya kaifa amkana, bagaimana saja memungkinkan, ya, dalam keadaan yang seperti apa saja yang memungkinkan kita. Mustaqbilal kiblati, baik menghadap kiblat, au ghairiha, atau selainnya, maksudnya atau tidak menghadap kiblat. Wa yu'mi'u, dan kemudian memberikan isyarat atau dengan cara membedakan birruku'i, antara dengan ruku, wasujudi, dan sujud. Fa'idha amintum, maka ketika telah aman kalian, minal khaufi, dari rasa takut. Tapi kalau udah aman, udah nggak ada lagi ketakutan, ya, baik dari musuh, dari bencana alam ataupun hewan buas, ya fadkuru, maka ingatlah kalian Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya solu, sholatlah kalian, kama allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kepada kalian, ma akan perkara, lam takunu, yang tidak adanya dahulu kalian itu tak maluna, melakukannya. Qabla ta'limihi, sebelum Allah mengajarkannya, min faraidhiha, berupa fardu-fardunya sholat, wa hukukiha, dan hak-haknya sholat, ya. Jadi kalau sudah normal kembali, ya jalankan fardunya sholat dan juga hak-haknya sholat, ya sesuai dengan keadaan normal. Wal kafu, adapun huruf kaf yang di atas tuh, kama allamakum, bimakna misli, maknanya adalah semisalnya atau seperti. Wama, dan adapun huruf ma, depannya tuh malam takunu, itu masdariyatun, ma masdariyah, au mausulatun, atau ma mausulah. Nah, jadi ayat 239 ini menegaskan kepada kita, ya, untuk sholat dalam keadaan yang darurat, maka diperbolehkan semampu kita. Makanya kemarin sempat saya singgung, ya. Jadi sholat itu kalau bapak ibu nggak bisa berdiri, diperbolehkan duduk, ya. Nah, duduknya gimana? Duduknya kayak duduk di antara dua sujud, ya. Jadi jangan sila dulu, sila pilihan ketiga. Jadi kalau kita sholat itu, kalau emang nggak bisa berdiri, posisinya duduk di antara dua sujud, posisinya gini, ya. Jadi usahain model begini dulu. Kalau emang nggak bisa, baru sila. Jadi sila ini alternatif ketiga, ya. Setelah berdiri nggak bisa, duduk tasyahud nggak bisa, baru duduk sila. Duduk sila nggak bisa, baru selonjor. Jadi kalau masih bisa sila, sila dulu, jangan selonjor begini, gitu ya. Nah, setelah duduk selonjor nggak bisa, baru tidur miring, lambung kanan ada di lantai. Jadi tidurnya bukan celentang dulu, ya. Ini urutan-urutannya diingat-ingat, ya. Jadi jangan langsung celentang, tapi tidur miring, kepala kita menghadap ke kiblat. Jadi lambung kanannya ada di bawah, ya. Nah, kalau memang nggak bisa juga, baru celentang. Ya, jadi celentang itu udah alternatif menuju terakhir tuh, ya. Udah diimpus, ya udah nggak boleh bangun. Nah, celentang, baru itu pakai alternatif celentang. Nah, kalau nggak bisa juga, koma seandainya, ya. Kelak nanti kita akan berada pada posisi itu, ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, bapak ibu akan berada di posisi itu, ya. Jadi, wah, Pak Ustadz nyeremin, ya nggak nyerem, memang kenyataannya begitu, ya. Ingat, suatu saat kita akan di posisi itu loh, ya. Saya bukan nakutin ini, jangan sampai pas posisi itu kita nggak bisa apa-apa, nggak ngerti sholat, ya. Masalahnya kan ketika kita di posisi itu, antara sadar dan nggak sadar, pertanyaannya kan lama apa enggak, gitu. Ya syukur-syukur cepat, ya, biar nggak menyusahin orang, ya. Nah, seandainya kita dalam kondisi seperti itu tuh, ya, antara sadar nggak sadar, maka alternatif terakhir sholat kita adalah dengan isyarat, nah, dengan kolbu, ya. Jadi isyarat dengan kolbu, dengan hati, itu adalah alternatif terakhir, ya. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain, kuping mah ngedenger, ada orang suara ngobrol segala macam ngedenger, tapi nggak bisa apa-apain, mulut cuman begini dong tapi nggak keluar suara, ya. Sholatnya kita berarti di dalam kolbu, di dalam hati kita. Jadi itu udah mentok tuh, ya.
Jadi kalau ada orang sehat kok ngomongnya sholat menjero batin, oh sakit berarti. Ya. Mana ada orang sholat yang biasa kelihatan. Ya. Saya ulang lagi ya, ketika berdiri nggak bisa, maka alternatifnya adalah duduk dengan cara tasyahud. Duduk tasyahud nggak bisa, baru duduk sila. Duduk sila nggak bisa, baru selonjor. Selonjor nggak bisa, baru miring kanan. Miring kanan nggak bisa, baru celentang. Celentang nggak bisa, pakai isyarat kolbu. Isyarat kolbu nggak bisa, disolatin. Selesai itu terakhir ya. Nah tadi disebutin bedain antara ruku dengan sujud. Ruku lebih sedikit, sujud kalau bisa tetap ke lantai ya. Jadi kalau ruku lebih sedikit segini doang, sedangkan sujud usahakan tetap sujud seperti biasa. Tapi tentunya lagi-lagi ini nanti kondisional kita ya Bapak Ibu ya. Kalau memang kita nggak bisa sampai ke lantai, yaudah, yang penting ruku dengan sujud beda. Jadi kalau rukunya cuma segini, berarti sujudnya lebih rendah. Tapi kalau memang jidat kita bisa sampai nempel ke lantai, usahakan sujud dengan sempurna. Untuk tahiyat, untuk takbir segala macam itu sama ya. Allahu Akbar biasa ya. Terus ruku, Allahu Akbar. Nah ruku mah dikit aja, nunduknya dikit. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Allahu Akbar. Sujudnya kalau bisa ke lantai, kalau nggak bisa yang penting lebih rendah dari ruku. Ya, terus duduk di antara sujud, Allahu Akbar biasa. Ya, sujud lagi, terus kemudian kalau tahiyat akhir, kalau memang bisa kaki kirinya masuk ke dalam kaki kanan, usahakan seperti itu. Kalau nggak bisa ya udah duduk seperti biasa. Nah ini untuk sholat wajib ya, yang diterangkan di sini adalah untuk sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, sebagaimana yang kita pelajari di kitab Fathul Mu'in, kalau memang Bapak Ibu capek sekalipun kondisi normal, boleh sholatnya duduk ya. Kalau untuk sholat sunnah, jadi misalnya ba'diyah nih, wah Pak Ustadz ngajinya kesuwen, kelamaan ya kan, orang udah pada sholat tuh belum kelar. Emang saya begitu orangnya mah ya. Nah, jadi seandainya kecapean habis sholat isya pengen ba'diyah, ya udah duduk aja ya, sholatnya duduk. Nah kalau untuk sholat sunnah diperbolehkan. Atau Bapak Ibu biasa sholat tahajud, tiba-tiba pergilah Bapak Ibu ya kemana, misalnya pulang kampung atau kemana ya, berada di dalam kendaraan ya, di bis atau di kereta, biasa sholat tahajud, ya udah sholat aja biasa, sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat sunnah, udah dalam keadaan duduk. Tapi kalau untuk sholat fardu ya, sholat yang wajib itu ada ketentuannya. Selama masih bisa normal, wajib melakukan dalam keadaan normal ya, dalam keadaan biasa ya. Sering saya sampaikan, seandainya Bapak Ibu masih bisa berdiri ya, walaupun encoknya kumat ya, tapi masih bisa berdiri, ya udah berdiri dulu. Allahu Akbar, mulai berasa nih ya kan, baru Bapak Ibu duduk, lanjutin sholatnya dalam keadaan duduk. Kecuali Bapak Ibu udah nggak bisa setar dari pertamanya, mulai dari pertamanya kagak bisa berdiri. Kalau emang dari awalnya nggak bisa berdiri, ya udah langsung duduk. Tapi kalau masih bisa berdiri, usahakan berdiri dulu. Sekalipun Bapak Ibu misalnya kelak nanti ya, misalnya kayak orang-orang tuh sholat pada bawa bangku ya kan, ya tetap kalau bisa berdiri mah berdiri dulu, nanti lanjutannya baru duduk, kagak langsung duduk ya. Selama masih bisa berdiri, usahakan sholatnya berdiri, khusus untuk sholat wajib ya. Tapi kalau untuk sholat sunnah, Bapak Ibu langsung duduk, walaupun kagak sakit nggak apa-apa. Nah tapi jangan bicara pahala ya, kalau pahala ya tentunya beda, banyakan yang berdiri kan begitu. Tapi kalau dari sisi sahnya sholat, untuk sholat sunnah tetap sah gitu ya. Jadi biar Bapak Ibu paham, karena saya sering miris ngelihat orang sholat kok langsung duduk, kok orang sholat langsung sila ya, kok orang langsung duduk di bangku, padahal berangkat ke musola, berangkat ke masjidnya jalan. Kecuali berangkat ke masjid ke musola naik motor diboncengin ya, wajar lah, ini mampu jalan kok. Lah kok sampai masjid sampai musola sholatnya malah duduk, kan lucu jadinya. Titik. Lanjut ayat 240. Walladzina, dan adapun orang-orang yutawafauna, yang mana akan wafat atau akan mati, minkum dari kalian,
wayadaruna dan meninggalkan mereka itu azwajan akan istri-istri, falyusu maka hendaknya mereka berwasiat, wasiatan dengan suatu wasiat, wa fi qiraatin dalam suatu qiraah birraf'i dibaca rofa, jadi bukan wasiatan tapi wasiatun, ai alaihim maksudnya wajib atas mereka, li azwajihim kepada istri-istri mereka, wal yutuhunna agar memberi kepada mereka ya istri-istri tersebut mataan kesenangan, ma yaitu maksudnya sesuatu yatamata'na yang bisa membuat mereka senang, bihi dengannya. Yang membuat perempuan senang apa? Ya tidak lain minan nafakoti berupa nafkah, duit maksudnya, wal kiswati dan juga pakaian ya sandangan, ila tamamil hauli sampai sempurnanya 1 tahun min mautihim dari kematian mereka, dari kematian si suaminya, al wajibu yang wajib alaihinna kepada mereka tarobusuhu yaitu untuk menunggunya, maksudnya menunggu jangan langsung menikah, goiro ikhrajin tanpa mengeluarkan, halun menjadi hal, ay goiro mukhrijatin maksudnya tanpa mengeluarkan mereka min maskanihinna dari tempat tinggal mereka atau kediaman-kediaman atau rumah-rumah mereka. Fa in kharajna maka tetapinya jika keluar mereka, jadi seandainya si istri atau si perempuan yang suaminya meninggal itu kok dia keluar bi anfusihina dengan kemauan diri mereka sendiri, fala junaha maka tidak ada dosa alaikum kepada kalian ya aulia ilmayiti wahai para walinya orang yang mati, orang yang meninggal maksudnya saudara-saudaranya si suami gitu ya, fima fa'alna dalam hal apapun yang mereka melakukannya, si perempuan tadi melakukan fi anfusihinna dalam diri mereka sendiri, min ma'rufin secara ma'ruf atau secara layak, secara pantas, syar'an di dalam syariat atau secara syariat, kata zini seperti bersolek atau dandan ya, maca, watarkil ihdadi dan menghentikan masa berdukanya, masa berkabungnya, waqot'in nafakoti dan tidak menerima nafkah anha darinya, wallahu adapun Allah itu azizun maha perkasa fi mulkihi dalam kerajaannya Allah, hakimun dan juga maha bijaksana fi sun'ihi dalam perbuatannya. Titik. Ini nanti ayatnya dinasah ya, saya bacain dulu keterangan awalnya. Dinasah itu dihapus ya. Nah dulu waktu awal-awal Islam ya, itu ada kewajiban sebagaimana dulu kita pelajarin sebelum ada ayat waris, itu ada ayat tentang wasiat yang dihukumi wajib. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, bagi orang yang mau meninggal dia meninggalkan wasiat ya, lalu kemudian diganti dengan ayat warisan. Dulu sekali lagi ya, bukan cuma harta wasiat tersebut, tapi juga wasiat terhadap keluarga yang meninggal ya, atas istri yang ditinggalkan. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada perintah kalau ada seorang suami meninggal, maka sebelum si suami meninggal itu dia sudah mewasiatkan kepada keluarganya, keluarganya si suami ya, entah adiknya, entah kakaknya atau anaknya sendiri atau siapapun lah yang masih ada mahram kepada dia. Jadi jangan mentang-mentang si suaminya meninggal terus istrinya nggak diurus, maksudnya gitu. Si suami tadi sebelum meninggal harus memberi wasiat, kalian harus ngurus nih istri saya. Jadi harus wasiatnya seperti itu sebelum ada ayat warisan ya. Termasuk masa idahnya sendiri bukan 4 bulan 10 hari yang kemarin kita pelajarin, tapi masa idahnya 1 tahun haul. Jadi awalnya masa idahnya perempuan yang dia itu ditinggal mati suaminya itu 1 tahun. Nah keluarganya itu harus ngopenin si perempuan ini, si janda ini, makannya, minumnya, bahkan nggak boleh diusir dari rumah, tetap harus tinggal di rumah si suaminya dengan nafkah yang diberikan oleh keluarganya si suami.
gitu ya. Ini hukum asalnya dulu. Nah kemudian ini ayat dinasah, ya dinasah itu dihapus, ya diganti. Nah ini keterangannya di sini. Wal wasiatu, dan adapun wasiat al-madhkuratu yang disebutkan dalam ayat tersebut itu mansukhatun dinasah atau dihapus bi ayatil mirasi dengan ayat tentang warisan. Wa tarabusul hauli, dan adapun untuk hukum menunggu 1 tahun atau haul itu dihapus juga, dinasah juga di ayat di arbaati ashhurin dengan ayat masa iddah selama 4 bulan wa asron dan 10 hari as-sabiqati yang telah terdahulu disampaikan, al-mutaakhirati yang diakhirkan fi nuzuli dalam turunnya ayat. Jadi untuk wasiat kepada seorang perempuan ya yang dia ditinggal mati suaminya itu diganti dengan hukum warisan. Ya nanti ada hukum waris di surah An-Nisa ayat 11 nanti kita bahas. Di mana seorang istri yang ditinggal suami kalau dia nggak punya anak maka dia dapat 1/4. Ya kalau dia punya anak maka si istri tadi dapat 1/8. Dulunya awalnya nggak ada hukum seperti itu. Awal-awal keislaman hukumnya adalah buat ahli warisnya si suami ini wajib menafkahi si perempuan selama 1 tahun haul ya. Nah begitu pula dengan masa iddahnya. Dulu awal-awalnya itu 1 tahun, maka kemudian dihapus, dinasah dengan hukum masa iddah perempuan yang ditinggal mati suaminya yaitu 4 bulan 10 hari. Nah sekarang gimana tentang tempat tinggal nih? Ya sebab di ayat ini ada 3 poin. 1 masalah amanah wasiat yang kemudian dihapus dengan warisan. Terus yang kedua haul yang menjadi masa iddah 1 tahun dihapus dengan hukum masa iddah yang 4 bulan 10 hari. Nah tapi ada juga kan di sini tadi disebutin si perempuan diperbolehkan dia tetap tinggal di situ kecuali si perempuan ini berkehendak dengan dirinya sendiri keluar dari tempat tersebut. Nah pertanyaannya ini dihapus gak nih masalah dia tinggal di rumah itu? Nah ini jawabannya wasukna. Adapun tentang tempat tinggal ya atau kediaman atau rumah yang dia tempatin bersama mendiang suaminya itu sabitatun adalah dihukumi tetap, maksudnya tidak dinasah. Laha baginya, bagi si perempuan tersebut inda Syafi'i, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut madhab kita rahimahullahu ta'ala. Jadi khusus untuk tempat tinggal sendiri enggak. Maka kalau untuk tempat tinggal si perempuan diperbolehkan sampai kapanpun, apalagi kalau si perempuan punya anak ya dari suaminya yang meninggal. Tentunya kan si anak gak mungkin ngusir ibunya kan begitu ya. Tapi kalau kita bicara secara moral, secara psikologis ya, seandainya si perempuan ternyata menikah lagi ya otomatis biasanya dia keluar dari tempat itu kan gitu. Seandainya si perempuan nikah lagi dengan suami yang baru, kemungkinan si perempuan akan keluar dari rumah tersebut ya. Nah ini saya tegasin ya, jadi nggak boleh andai kata ada seorang perempuan dia mengurus anak-anaknya lah kok diusir gara-gara si perempuan bukan keluarga itu. Karena ini mohon maaf Bapak Ibu ya, nggak sedikit kejadian seperti itu ya. Jadi ada keluarga besar ya, suaminya meninggal, nah ini kebetulan istrinya orang jauh nih, katakan misalnya orang Jawa gitulah ya. Nah ini orang asli situ nih misalnya gitu ya. Nah ini si perempuan ini karena dia ngerasa saya bukan siapa-siapa di sini. Lah yang orang sini kan suami saya, padahal dia punya anak di situ. Ya, akhirnya dia terpaksa pergi. Ini nggak sedikit kejadian kayak gitu. Belum lama juga ada orang ngobrol sama saya. Jadi ada salah satu keluarganya yang kasihan nih sama si perempuan ini. Ya saya bilang ya gak bisa begitulah, mentang-mentang suaminya meninggal terus si perempuan diusir, gak bisa begitu. Lah kan dia punya anak, walaupun anaknya sudah besar ya, anaknya udah ada yang kerja, anaknya udah ada yang kuliah, tinggal 1 anaknya yang masih SMA, ada 3 anaknya. Ya udah biarin aja tinggal di situ, toh dia juga nggak kawin lagi kok ya kan. Cuman si perempuan ini ya tadi dapat sudut pandang yang kurang baik lah dari keluarganya si laki ini
Ya karena mereka menganggap lah ini kan rumahnya suaminya, lah suaminya keluarganya mereka. Si perempuan dalam tanda kutip ya merasa nggak punya apa-apa. Nah saya kan orang ngerantau, saya tinggal di sini numpang sama suami saya. Suami saya meninggal ya saya keluar, saya pulang, saya pergi gitu. Ya nggak gitu hukumnya. Ya. Rumah tersebut tetap boleh ditempati, boleh didiami sampai kapanpun, kecuali dia nikah lagi. Nah kalau dia nikah lagi terus kemudian dibawa sama suaminya yang baru, itu silakan. Atau si perempuan keluar dengan sendirinya. Tapi kalau secara hukum asal nggak boleh keluarganya laki-laki ngusir dia. Kamu pergi sekarang, kamu kan bukan siapa-siapa lagi sekarang. Loh, gimana pun juga anaknya itu kan ponakan mereka. Mereka kan uak-uaknya kan gitu. Mereka mamang-mamangnya, mereka om-omnya, mereka tante-tantenya. Gimana pun juga tetap terhubung. Nggak mentang-mentang seperti itu sih perempuannya kemudian main diusir aja. Ini faktanya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati. Kalau di antara keluarga kita kok ada yang meninggal suaminya, justru kita lah yang berperan di situ. Ya, kecuali sekali lagi kalau dia memang sengaja meninggalkan rumah. Ya udah saya pergi aja deh, pulang kampung deh atas kemauannya sendiri, itu nggak apa-apa. Atau dia pengen nikah lagi, itu silahkan. Tapi kalau dia nggak ada kepengenan keluar dari rumah, nggak ada kepengenan untuk nikah lagi, dia masih tetap di situ, maka nggak boleh diusir. Maka kediaman dia tersebut sama seperti hukumnya waktu suaminya masih hidup. Ya, ini jelas ya. Jadi yang dinasah dalam ayat tersebut satu masalah wasiat. Wasiat yang mana dibebankan kepada keluarga suami yang meninggal diganti dengan warisan. Jadi udah gak ada masalah itu. Terus yang kedua masalah masa iddahnya. Masa iddahnya si perempuan yang tadinya 1 tahun dipersempit, diperkecil menjadi cuman 4 bulan 10 hari. Tapi untuk yang masalah kediaman tempat tinggal dia nggak berubah. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, nggak berubah, dia tetap diperbolehkan tinggal di situ, kecuali kalau dia memang keluar dari tempat tersebut ya, atau dia nikah lagi. Bahkan seandainya ya dia nikah lagi terus ternyata dalam pernikahan yang baru dia ingat anaknya. Dia nikah nih sebulan nih, udah nikah sebulan, tapi kok dia kepikiran anaknya mulu. Wah, anak saya gimana di rumah ya? Walaupun yang satu udah kerja, yang satu udah kuliah, yang satu udah SMA, tapi dia kepikiran anaknya mulu. Akhirnya dia memutuskan untuk bercerai. Mas, udah deh kita pisah aja, daripada saya makan hati, saya mikirin anak saya mulu. Maka diperbolehkan buat dia balik lagi ke rumah dia yang bersama suaminya almarhum itu. Ya, hati-hati nih. Waktu itu udah nikah lagi, ya nikah lagi kan suami yang ini gak diajak. Beda halnya, nih si perempuan nikah lagi sama orang lain, sama suami yang baru nempatin rumah suaminya almarhum itu. Nah ini kurang ajar. Paham nih? Beda ini. Kalau seandainya dia tetap bawa badan sendiri, dia balik ke rumahnya. Saya nggak enak, saya kasihan sama anak saya. Udah mas kita pisah aja sekarang ya. Saya kepikiran mulu sama anak saya. Akhirnya kembalilah si perempuan tadi ke rumahnya. Maka diperbolehkan karena dia nggak bawa siapa-siapa. Yang nggak boleh adalah ketika dia menikah lagi, maka kemudian si suami barunya diajak tinggal di rumah suaminya almarhum itu. Lah dia kan cuma dapat 1/8 orang punya anak. Berarti rumahnya itu mayoritas dimiliki oleh anak-anaknya itu. Ya, si istri itu ketika suami meninggal karena dia punya anak, maka jatah warisannya 1/8. Berarti kan nggak banyak-banyak amat Bapak Ibu. Paham ya? Istri ketika suaminya meninggal dia cuma punya hak waris 1/8. Itu pun kalau suaminya punya. Kalau suaminya nggak punya, apa yang diwarisin? Utang. Itu pun kalau suaminya punya. Kalau suaminya punya maka si istri dapat 1/8. Tapi kan 1/8 dikit. Sementara rumah mungkin cuma satu-satunya. Lah kok dia tinggal di situ sama suami baru? Nah, kurang ajar. Nggak boleh kayak gitu. Ya. Tapi kalau dia bawa badan sendiri, ya, udah saya balik lagi deh mas, kita pisah aja deh, saya nggak enak. Saya kasihan sama anak-anak saya. Akhirnya dia memutuskan berpisah, bercerai lagi. Baliklah dia kemudian ke rumahnya, diperbolehkan. Ya, jangan diusir, jangan diomongin kayak begitu.
berarti dia punya niatan bagus. Justru yang kayak begitu yang sesuai sama tuntunan Rasulullah. Ini sekarang orang kebalik-balik ya, bilangnya kayak begitu malah diomongin, wah apaan tuh, suaminya meninggal kawin lagi ya, terus sekarang balik lagi udah biarin orang mau ngurus anak kok, emang sampean mau ngurusin gitu kan. Nah terus nih sambil saya singgung masalah warisan, hati-hati ketika seorang suami meninggal. Tadi saya sampaikan kalau suami istri tersebut tidak punya anak, maka si istri dapat warisan 1/4. Tapi kalau si suami istri itu punya anak, maka warisan 1/8. Nah kalau suaminya meninggal ya, hati-hati nih saya ngingetin ya, jangan sampai harta itu dikuasain sepenuhnya sama istri. Ini fakta lagi, fenomena sekarang. Ketika suaminya meninggal, semua apa-apa diatur sama istri alias ibu ya. Akhirnya anak gak bisa berdaya lah ibaratnya gitu, gak punya apa-apa ya, mau minta sama ibunya malu, takut, sungkan ya kan. Dan emang gak pantas anak minta sama ibu. Tapi yo sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu harusnya sadar diri bahwa ketika suami saya meninggal berarti saya dapat cuma 1/8, sisanya punya anak saya, bagiin buru-buru ke anak. Perkara nanti anak masih nerima kita, bu, ibu gimana pun juga kan ibu saya ya, ibu tetap tinggal sama saya lah, tetap tinggal sama kami lah. Nah itu lain lagi ceritanya. Tapi harus diingetin nih, bolak-balik kemarin saya sampaikan loh, hati-hati loh, bukan cuman anak yang bisa durhaka sama orang tua ya, hati-hati. Orang tua juga bisa durhaka sama anak. Nah ini termasuk salah satunya. Orang tua bisa durhaka sama anak dengan cara tadi tuh, dia punya warisan yang harus dibagikan tapi masih dipegang sama dia. Ya Pak Ustadz kan saya masih hidup ya, perkara warisan itu urusan agama ya. Tinggal di situ nanti ujiannya, siapa yang durhaka, ibu apa anak, ibaratnya gitu. Kalau anaknya kok soleh, solehah, bu, walaupun saya sudah dapat warisan dari mendiang bapak, dari almarhum bapak, ibu juga udah dapat, kakak juga udah dapat, adik ya udah dapat, ibu tetap tinggal bersama kami bu. Tuh baru tuh anak toh, berarti anak soleh, solehah, kagak durhaka. Ibunya juga soleh ya, sebab apa? Memberikan seperti hal apa yang disampaikan dari suaminya. Tapi kalau ibunya nutup-nutupin, nah itu kan jatah anak bapak ibu ya, hati-hati. Mungkin hartanya di total ya, punya mobil sekian, motor sekian, totalnya misalnya 200 juta deh, lah kan harus dibagi. Lo kok diempet dipegang sama ibunya, berarti ibunya dalam keadaan durhaka kepada anak. Ini ibu durhaka ini, jangan salah loh, durhaka itu. Iya juga Ustaz, iya, hati-hati ya, kayak begitu bukan anak yang durhaka, ibunya yang durhaka. Pak Ustadz, kalau saya kasih ke anak, anak saya kan suka ngabisin duit, duitnya dihabisin. Lah biarin orang hak dia kok. Ngapain kita ngurusin urusan dunia? Urusan kita itu sama Allah. Allah nitipin hak dia kepada kita. Ya, maka kita harus berikan kepada dia. Perkara duitnya nanti berkembang atau enggak, bangkrut atau enggak dan sebagainya, itu urusan dia. Urusan kita adalah memberikan haknya dia itu dari suami kita yang meninggal itu. Ya, hati-hati nih, saya ingetin nih ya, nanti insya Allah kita bahas di surah An-Nisa lah ya, di ayat 11 nanti masalah warisan tadi. Saya cuma nyampein ketengahin itu aja. Hati-hati, bukan cuma anak ya yang bisa durhaka sama orang tua juga bisa durhaka sama anak. Salah satunya ini masalah warisan, atau sebaliknya suaminya masih hidup, ibunya yang meninggal, lah itu ada warisannya juga. Saya habisin sedikit. Walil mutolakoti, dan adapun bagi wanita-wanita yang ditalak atau dicerai, mataun mendapatkan mata itu mut'ah ya, atau hadiah lah bahasa kita gampangnya. Yutinahu, yang mana diberikan mut'ah tadi, hadiah tadi, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, biqadril imkani, dengan sesuai kemampuannya si suami, hakon berupa kewajiban, nusibah dibaca nasab bifi'lihi dengan fi'ilnya, al muqaddari yang dikira-kirakan, alal muttaqina kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk wanita yang dicerai pun seperti pembahasan kemarin ya, diusahakan diberikan hadiah walaupun diceraiin. Qarrarahu, adapun Allah mengulang ayat ini ya,
pengulangan ayat tersebut, maksudnya kan kemarin kan udah kita bahas tuh ya, kalau perempuan belum hubungan badan ya, maka kita memberikan sebagian ya dari mahar yang telah diberikan. Jadi seorang laki-laki misalnya maharin perempuan dalam pernikahan 100 juta ya, belum dijima, sekali lagi ya, belum dijima, akad pagi hari, siang harinya cerai, maka tetap si perempuan itu harus diberi separohnya selama belum dijima, belum hubungan badan. Nah ini juga berlaku hadiah ini bagi perempuan yang dicerai sengaja ya. Lia umma meliputi al-mamsusata akan wanita yang dijima, aidon juga. Jadi ini meliputi juga perempuan yang dijima, bukan cuma perempuan yang belum dijima yang pembahasan kemarin. Idil ayatu, yang mana karena ayat as-sabiqatu yang sebelumnya fi ghairiha membahas tentang yang belum dijima ya, maksudnya perempuan yang belum dijima kemarin tuh. Kalau yang belum dijima aja bisa dapat separohnya, masa yang diceraiin dia sudah dijima maka dikasih hadiah, maksudnya gitu ya, udah kasih hadiah juga lah. Kadalika, dan demikian tersebut, kama yubayyinu, sebagaimana menerangkan Allah Subhanahu wa taala, lakum kepada kalian, ma akan perkara zukiro yang disampaikan atau dituturkan, yubayyinu menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala, lakum kepada kalian, ayatihi akan ayat-ayatnya, la'allakum supaya kalian itu takiluna mengerti, tatadabbaruna maksudnya supaya kalian memahaminya. Jadi ini beberapa hal yang disuguhkan dalam Al-Quran ya, terkait masalah perceraian, pernikahan atau perempuan yang ditinggal mati. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.